mau nyari anggur laut nih. Nanti anggur lautnya mau kita olah. Jadi kalian penasaran kan bentuknya kayak gimana? Ikutin keseruan aku terus ya. Ngebolang yuk. Ayo. Dayung terus. Sedikit lagi kita sampai. Bersampan menuju Pulau Noko memang menyenangkan. Nah, ini dia tempatnya Bolangers. Yuk, langsung kita lompat. Begitu turun ke air, kita disuguhi pemandangan bawah laut yang indah. Terumbu karang di sini subur, lengkap dengan penghuninya. Anggur laut biasa hidup di dekat karang seperti ini, Bolangers. Nah, ini dia tanaman yang kita cari. Yuk, kita ambil. Cara mengambil anggur laut ini gampang kok, Bolangers. Cukup ditarik saja dengan batangnya. Ayo, kita kumpulkan yang banyak. Bolangers, aku dapat nih anggur lautnya. Tuh lihat. Banyak kan? Tapi kita mau ngambil lagi nih, masih banyak di sana. Oh iya, anggur laut juga termasuk jenis rumput laut, tetapi berbeda bentuknya. Warga di desaku sering memanfaatkan tanaman ini sebagai pendamping makanan berat. Enak gak? Enak? Wah, rasanya enak. Nah, anggur laut ini adanya di selatan dari Pulau Noko tuh, Bolangers. Pulaunya bagus banget. Dapat banyak nih kita nih. Weh. Walaupun ukuran buahnya tidak sebesar anggur yang biasa kita lihat, tapi rasanya enak. Ada asin-asinnya dan gurih. Nah, kira-kira anggur laut ini akan kita masak jadi apa ya, Bolangers? Cara menangkap ikan di sini bermacam-macam, Bolangers. Ada yang memakai pancing, ada juga yang memakai jaring di rumpon yang berada di tengah laut. Satu kapal penangkap ikan berisi 5-9 orang yang mempunyai tugasnya masing-masing. Wah, banyak juga ya ikannya. Saat ini sedang musim ikan bingung. Tapi kalau sedang beruntung, biasanya para nelayan juga dapat ikan jenis lain. Kalak cukup nah, bukan buat nah, kalak. Siap. Ayo, siap. Wah, kita dapat ikan juga. Cocok nih untuk dimasak dengan anggur laut. Begitu sampai darat, ikan-ikan ini biasanya langsung diserbu pembeli. Cara mengukur berat ikan di sini juga unik. Tidak memakai timbangan, tetapi memakai rantang yang biasa disebut kubu. Nah, Bolangers, biasanya ikan-ikan yang habis diambil sama paman-pamannya langsung dijual di sini. Bu, biasanya satu kobu berapa tuh Bu harganya? 5.000. Oh, 5.000 Bolangers. Harganya 5.000. Banyak banget ikannya. Kupas semua bumbu, lalu potong menjadi beberapa bagian agar bumbu mudah halus ketika diulek. Ulek deh semua bumbu sampai halus. Kalau masalah ulek mengulek, aku ahlinya. Kan sering membantu ibu di dapur. Oh iya, Bolangers, masyarakat Bawean banyak mengolah anggur laut menjadi urap, alias dimakan segar-segar dengan tambahan sayuran lainnya. Anggur laut harus dicuci dengan air tawar ya. Dan pastikan tidak ada pasir atau kotoran yang tersisa. Mencuci dengan air tawar juga berfungsi untuk mengurangi rasa asin pada anggur laut. Agar lebih lengkap, kita juga akan memasak pepes ikan binggul sebagai lauknya. Makanya perlu bumbu yang banyak, Bolangers. Ayo, parut kelapa yang banyak ya. Kelapa parut akan dipakai untuk bahan pepes dan urap. Bro, kelapanya minta dikit. Oh ya, Mudah wah. Buat ini, nanti setengah lagi buat urap. oke. Setelah bumbu halus, tambahkan parutan kelapa. Lalu aduk lagi deh sampai semua bumbunya rata. Ini
bumbunya udah siap nih, ikannya juga udah dibersihin. Sekarang mau kita bungkus, mau jadiin pepes biar bumbunya lebih meresap. Ayo Zar, kita bungkus Zar. Ayo. Lumuri ikan dengan bumbu, lalu tambahkan juga sebagian bumbu yang sudah dipotong-potong agar rasa pepesnya lebih nikmat. Bungkus yang banyak ya, kita jadi puas makannya. Nah, kalau sudah selesai dibungkus, langsung dikukus deh pepesnya. Proses pematangan pepes dengan kukusan tanah liat seperti ini kira-kira memerlukan waktu setengah jam sampai semua bagian ikan matang. Arvin, hati-hati dong. Sampai jatuh semua deh kelapanya. Nah, sudah matang nih pepesnya. Langsung kita nikmati yuk. Ditemani pemandangan indah dan segarnya kelapa muda. Nikmatnya jadi nggak ada duanya deh. Nah, Bulangers, ini tuh rasanya gurih, terus warnanya kuning dari kunyitnya, dan ada pedes-pedesnya. Pokoknya enak deh, tuh lihat. Enak banget. Enak ya? Ya. Enak. Oh iya, hampir lupa. Masih ada urap Bulangers. Langsung kita coba yuk. Bulangers, ini rasanya gurih banget, sama ada rasa nih kelapa-kelapanya tuh lihat. Dan rasa anggur lautnya tuh kriuk-kriuk gitu. Kita campur pakai ini rasanya enak banget. Enak ya? Enak. Kalau menyantap makanan begini sih, dijamin pencernaanku sehat. Semua bahan-bahannya alami. Apalagi anggur laut, banyak kandungan seratnya. Ditutup dengan air kelapa muda. Wah, nggak bisa berkata-kata deh. Ayo, gas terus. Loh, becak kok digas? Nah, Bulangers, ini nih transportasi yang ada di Pulau Bawean. Tuh lihat. Di kalian apa nih nama transportasinya? Iyap, becak di Pulau Bawean ini unik karena menggunakan mesin, bukan tenaga manusia. Hari ini kami akan menuju ke tempat pembuatan periuk tanah liat atau yang biasa disebut kendil. Pamanku juga ikut bersama kami Bulangers. Ia semangat ingin mempelajari hal-hal yang khas di Pulau Bawean ini. Ditambah, paman juga belum pernah naik becak ini sebelumnya. Selain untuk mengangkut orang, becak juga biasa digunakan untuk mengangkut barang. Perjalanan jauh, jadi nggak bakalan capek kalau pakai becak kan? Bulangers, ini dia bibiku yang setiap hari membuat kendil. Kendil merupakan peralatan masak tradisional khas Pulau Bawean. Kendil biasa menjadi wadah saji dan dijual bersama olahan ikan pindang. Nah, tanah liat ini bahan utamanya. Tanah liat tidak bisa langsung dipakai. Sebelum dibentuk, lempung ini harus diaduk sampai kalis dan tidak ada bagian yang keras. Tanah liat yang digunakan hanya yang tidak mengandung pasir. Karena tanah bercampur pasir dapat membuat kendil mudah pecah. Tanah liat ditambahkan air sedikit demi sedikit. Setelah kalis, baru bisa dibentuk deh. Wah, ternyata membuat kendil tidak mudah Bulangers. Tapi namanya juga belajar. Nggak boleh takut gagal atau khawatir hasilnya kurang bagus ya. Look, he's
Very good. This one. Penjemuran dilakukan untuk menghilangkan air pada tanah liat. Proses ini juga agar kendil tidak pecah atau berubah bentuk ketika dibakar. Menyusun kendil juga tidak boleh sembarangan ya bolangers. Kendil yang sudah kering dapat langsung dimasukkan ke dalam tungku. Menyusunnya juga harus rapat agar panas pada kendil merata. Proses pembakaran kendil juga harus memperhatikan waktu saat cuaca panas atau matahari sedang terik-teriknya. Cara ini dilakukan supaya kendil ini tidak pecah dengan perubahan suhu yang drastis. Untuk membakar kendil, biasanya menggunakan bambu atau kayu keras yang diambil dari alam. Hitung-hitung untuk mengurangi biaya produksinya, bolangers. Ini dia kendil yang sudah didinginkan selama 8 jam, bolangers. Oh yeah. Pada zaman dulu, benda berbahan tanah liat sempat menjadi alat perdagangan loh, yang dikirim melalui laut. Makanya tembikar tanah liat adalah sebuah kerajinan kuno yang diwariskan nenek moyang secara turun-temurun. Ketemu kepang. Oh, ini kepang namanya. Iya. Bolangers, ternyata kita nemu ini nih. Ini namanya di sini kepang, tapi kalau bahasa Inggrisnya padre hell nih. Lihat, ini kesukaan pamanku. Masih ada banyak? Masih ada. Wah, banyak nih ternyata. Masih ada cari lagi. Yuk jalan lagi yuk. Banyak ya. Yuk. Wah, ada kerang kempang kesukaan paman, bolangers. Yuk kita cari kerangnya yang banyak. Kerang kempang biasa hidup di sekitar laut dangkal, di kedalaman 1 hingga 5 meter. Dapat 2 nih, kamu dapat 1. Yuk kita taruh ke kapal yuk. Ya. Yuk. Hore! Kami dapat kerang juga. Kita jalan perahu yuk, cobain yuk. Yuk, yuk. 1, 2, 3. Bolangers, kerennya kemampuan berenang teman-temanku. Nggak heran sih, karena setiap hari mereka mainnya di laut. Makanya mereka ahli banget berenang. Eits, tapi kemampuan berenangku juga nggak kalah loh dengan mereka. Ayo lah banyak yuk. Bolangers, ini dia kerang yang sudah terkumpul. Enaknya kita olah jadi apa ya? Oh, banyak banget ya? Ya. Yaudah yuk, kita bawa aja yuk. Ya. Jalan. Bolangers, ini nih tembikar yang udah kita bikin. Sekarang kita mau masak pakai ini. Kita masak apa? Masak kepang, Bolangers. Tuh. Kayaknya enak kan? Ayo kita bikin yuk bumbunya. Yuk, enak ya? Yes, mantap. Untuk urusan bumbu, biar kami bolang cantik yang menanganinya. Hehehe. Paman jago kan membuat api? Karena terbiasa saat musim dingin di Australia, Paman selalu menghangatkan badan dan juga seisi rumah dengan kayu bakar. Hafiz, kamu bakar semua kerangnya dulu ya. Iya, Lang. Agar lebih nikmat dan mudah saat daging dikeluarkan, kerang harus dibakar terlebih dahulu. Caranya seperti ini, bolangers. Kerang dibuat menghadap ke atas agar air di dalamnya ikut mematangkan bagian dagingnya, mirip seperti direbus. Kerang yang sudah matang, langsung kita pecah cangkangnya yuk. Hati-hati panas ya, bolangers. Cangkang yang sudah terbakar juga akan lebih mudah pecah. Lalu kumpulkan bagian dagingnya. Masukkan semua bumbu, lalu rebus daging sampai bumbunya meresap. Nggak pakai lama, kerang sudah matang deh. Nah, udah matang nih teman-teman. Ayo
bagiin yuk. Siapa yang mau coba? Nih, mantap nih. Hehehe. Antri ya. Semua pasti kebagian kok. Uncle, this for you. Terima kasih. Iya. Oh. Tuh, semua pada lahap makannya. Bahkan sampai habis nggak pakai sisa. Enak nih. Pak, coba. What? Try? Try? You mean try? Ah, okay, I'll try. Oh, enak sekali. Enak banget ya. Enak. But it's better with this. Keren. Arifin mulai berani tuh bicara pakai bahasa Inggris. Iki wes tekan Temanggung urung, Pak. Oh, iki Wonosobo ora Temanggung, salah jalur kowe. Oh, iki Wonosobo. Ha wis medhun kene wae daripada kowe kadoan kesuwen. Oh, iya. Ayo, medhun, ho, medhun. Ha, medhun kene. Yo, terus. Yo, Pak, aku Pak. Iki yo. Terus. Bapak, tas dulu, Pak. Go. Yo. Wah. Bolangers, sepertinya aku tersesat nih. Untung saja aku masih ditemani oleh pemandangan sekitar Wonosobo yang indah. Sepertinya ada orang tuh. Coba aku tanya deh, siapa tahu bisa membantu menunjukkan jalan. Mbak, ngerti dalan ing Temanggung ora? Sorry miss. I want to go to Temanggung. Do you know the way? Temanggung. Sebenarnya kamu masih bawa Temanggung. Kalau posisi buskan tempat atas. Patatas ki opo meneh? I don't understand, miss. Waduh, aku tidak mengerti bahasa apa yang Mbak Bule ucapkan nih, Bolangers. Permisi Mbak, Iya Pak. lagi pada ngapain di sini? Lagi cari kentang Pak, tapi udah cari-cari belum dapat. Oh biasanya kalau kentang itu yang ada di sebelah sana Mbak. Oh sebelah sana. Ya udah terima kasih Mas. Monggo Mbak. Iya Mas. Boleh kok bisa bahasa Indonesia? Iya kan aku sudah 3 tahun tinggal di Indonesia, keliling naik sepeda ini. Ya udah aku kalau ke Temanggung itu nggak tahu, tapi kan sudah dikasih tahu kalau ada kentang di sana. Sambil cari kentang, kita cari jalannya ke Temanggung itu. Ikut aku naik sepeda. Ayo. Yuk. Oh iya Mbak Bule. Mbak Bule, Iya. namanya siapa? Oh ya, aku Maya, bisa panggil aku Mbak Maya. Bolangers, untung saja aku bertemu dengan Mbak Maya. Kebetulan Mbak Maya sedang mencari kentang di sekitar Wonosobo. Pas deh, aku bisa sambil ikut berpetualang bareng Mbak Maya dengan sepedanya ini. Oh, anaknya golong. Gue si golong tulungi yo. Duh, untung saja aku dan Mbak Bule tidak terluka sama sekali. Tapi sepertinya ada yang rusak dengan sepedanya Mbak Bule nih, Bolangers. Corong apa-apa lang. Rapopo. Oh. Ayo, ditungoni ye, ndang ayo. Ya, makasih Mas. Ayo Mbak Maya. Untung saja Bolangers, ada teman-teman baruku yang bersedia menolong kami. Mereka bertiga tinggal di Desa Sendang Sari, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Ayo kawan, kita sama-sama bantu angkut sepeda Mbak Maya. Sekalian saja deh kami ikut mengantarkan domba-domba ini ke tempat Pak De. Hehehe. Akhirnya kami sampai di peternakan dombanya nih, Bolangers.
deh. Ternyata Mbak Maya berani juga ya gendong anak dombanya. Hehehe. Kalau aku masih takut nih Bolangers. Takut kalau dombanya nyeruduk. Ayo Lintang, Mbak Maya, bantu bawa masuk dombanya ke kandang. Wah, lihat tuh, dombanya banyak juga ya. Bolangers, tahu nggak kalau domba lokal khas dari Wonosobo ini biasa dipanggil dombos. Dombos juga punya ukuran badan yang lebih besar, bulu lebih halus, dan berwarna putih kekuningan. Ayo dombos-dombos, makan yang lahap ya. Biar makin besar dan dagingnya makin enak buat dimakan nanti. Yo ngewangin Mbak Iki yo. Yo. Oh iya, hampir saja kelupaan Bolangers. Masih ada labu yang kami bawa di mobil. Ternyata sudah ditunggu oleh Mbak Vistra. Ayo, kita bantu Mbak Vistra dulu. Wah, labunya besar-besar ya Bolangers. Mbak, iki jenenge labu apa? Iki jenenge labu kendi, wis dimasak mengko. Makane boleh si api-api ya. Oh iya, Mbak. Iya, wis kok durung pi. Wis ini. Sepertinya sudah cukup. Kita bawa labunya sekalian untuk dimasak yuk. Akhirnya. Langus kebelah lah. Dan di anu ya dikerok isine ben iso dadi wadah. Oh, iya Mbak. Wis dikerek yuk. Ayo Mbak Maya, potong bahan-bahannya dulu. Ada bawang merah, bawang putih, lengkuas, jahe, dan daun salam. Gak lupa ada cabai dan juga tomat. Bolangers, labu kendi atau labu botol ini tekstur dagingnya keras dan punya rasa yang manis. Makanya banyak yang menyebutnya dengan labu madu. Daging labu kendi ini berwarna oranye dan bagian biji hanya ada di bagian bawah. Oke deh, selanjutnya isian labu yang sudah dikerok ini kita kukus ya Bolangers, biar empuk. Ayo Mbak Maya, tumis bumbu hasil potongan tadi. Tumisan bumbunya sudah tercium harum nih. Tanda daging dombanya harus segera dimasukkan. Setelah daging dimasukkan, campur dengan perasan jeruk nipis supaya menghilangkan bau perengus khas dari daging dombanya. Tambah lagi gula merah sebagai pemanis dan juga garam sesuai selera. Aduk-aduk terus Mbak Maya, jangan sampai gosong. Hehehe. Wih, akhirnya oseng-oseng dombanya sudah jadi Bolangers. Tuang oseng domba langsung ke atas wadah labunya. Wis mateng ya. Wis mateng ya. Labu sudah matang. Selanjutnya tinggal ditumbuk sampai halus Bolangers. Daging labu yang sudah dihaluskan ini bakal dimasak untuk dijadikan saus oseng dombanya. Dan saus labunya tinggal dituang di atasnya. Rasanya sudah nggak sabar pengen icip-icip oseng domba buatan Mbak Maya. Ayo semuanya, serbu! Awas kehabisan. Rasa gurih dari oseng dombanya pas banget deh dipadukan dengan minuman dawet ayu yang manis dan segar. Mantap! Ini emang enak banget,
Tapi coba kita carikan kentang terbaik di daerah sini, biar nanti aku buatin makanan paling top dari Spanyol juga. Oh, beneran, Mbak? Beneran. sini. Serius ya? Ya. Mamsen. Oh, iya. Mbak Maya, airnya seger ya? Ya, segar banget. Beruntung sekali, ternyata di sini ada aliran sungai yang jernih. Sepertinya ada suara dari belakang sana. Ayo. Biar tidak penasaran, sebaiknya kami lihat langsung saja. Hai, bolang, kene lang, milu dolanan. Wah, ternyata ada kawan-kawanku lainnya yang sedang asik bermain tembak-tembakan air dari bambu. Ayo, kawan-kawan dan Mbak Maya, kita ikutan. Yahoo! Asik! Permainan ini menggunakan batang bambu yang ditambahkan dengan tongkat sebagai alat penyedot dan pendorong airnya. Ayo, arahkan dan tembak airnya. Bolang, Mbak, cara panen kentang. Ayo mau turun banyu, sarap dong lo. Ayo. Bisa main ayo. Wah, sepertinya sudah pada mulai panen tuh. Ayo kawan, kita bantu Simbah panen kentangnya yuk. Gulung plastik penutup tanaman kentangnya dulu. Baru deh, kita gali dengan tangan untuk mengambil langsung sayur kentangnya. Biasanya, beberapa hari sebelum panen, batang tanaman kentang memang sudah lebih dulu dipotong bolangers. Ayo cari lagi. Tanaman kentang yang siap panen rata-rata sudah berusia 120 hari sejak ditanam. Bolangers, tahu nggak kalau dataran tinggi di Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu sentra produksi kentang di Jawa Tengah? Pantes aja Mbak Maya sampai rela bersepeda ke sini demi mencari kentang. Banyak dan besar-besar. Oke. Wah, besar ya. Hati-hati Satria. Tanah untuk menanam kentang di sini memang sangat gembur. Asik, sudah terkumpul semua nih. Sekarang tinggal dibawa Mbak Maya bikin masakan terenak dari Spanyol. Jadi nggak sabar nih bolangers. Nah, ini sudah cukup buat masak nanti. Ayo. Mbah, terima kasih banyak ya kentangnya. Oh ya Mbak Maya, Ya. ini kentangnya mau dibuat apa? Oh iya, kentangnya mau digoreng, mau dibikin masakan paling enak khas dari Spanyol. Itu namanya tortilla de patatas. Bolangers, tortilla de patatas ala Spanyol yang mau dibuat ini bisa dibilang omeletnya orang Spanyol loh. Kentang Wonosobo yang dikenal punya tekstur lembut dan rasa manis, jadi pilihan tepat pastinya. Nanti kita potong-potong. Ayo, bantu dulu keluarkan isi terong Belandanya. Kalau di sini banyak menyebutnya dengan kemar. Terong Belanda bakal disiapkan jadi saus pelengkapnya nanti. Putar-putar dengan sedikit ditekan supaya isi terong Belanda mudah keluar. Kentang yang sudah dikupas dan bersih dari sisa tanah lanjut dipotong dengan teknik ala Mbak Maya nih. Mbak, ini cara motongnya gimana? Oh iya, kalau potongnya kalau di Spanyol kita potong agak gini. Ada suaranya kan, dengar? Ini kalau di Spanyol kita untuk ada kanji dari kentangnya itu keluar biar nanti lebih kental. Oh iya.
selain dengan cara direbus atau dikukus, kentang juga bisa dihaluskan dengan cara digoreng dulu seperti ini. Garam sih. Nanti Untuk penambah rasa, taburan garam dan potongan cabai gendot khas Dian ini Bolangers. Awas, jangan terlalu banyak ya. ya. Soalnya cabai gendot ini jadi salah satu jenis cabai terpedas di dunia loh. Semoga nggak terlalu pedas ya. Hasil goreng kentang ini selanjutnya bakal dicampur dengan kocokan telur nih Bolangers. Tahapan terakhir nih Bolangers, masak kembali sampai telurnya matang. Bener aja kan? Bentukan dari tortilla de patatas buatan Mbak Maya ini mirip sama omelet. Ayo kawan-kawan, kita coba icipin masakan dari Mbak Maya. Delicioso, lezato. Rasa asam manis dari terung Belanda ditambah rasa pedas dari cabai gendot. Dijamin makin enak. Hidangan dari kentang yang empuk kaya karbohidrat ini ditambah dengan telur ayam, pas jadi santapan lengkap dan bergizi loh Bolangers. Ternyata Le Imin datang sambil menggoes sepedanya Mbak Maya tuh. Tandanya Ya udah, terima kasih Iya. Mas. Kalau gitu, Lang, Ya. kita lanjut Kita pamit. perjalanan ya. Pamit dulu ya. Lang, kapan-kapan benerin meneh. Ya. Lang, sudah siap? Siap. Vamos! Ayo. tidak terasa ya Bolangers, petualanganku bersama kawan-kawan dari desa Sendang Sari harus berakhir. Aku harus melanjutkan perjalanan kembali. Le, Ngapa bu? biar apa hurung kae? Walah, kayak nih urung bayar sal brike. Alah brike mana satu teman. Nantikan petualanganku selanjutnya ya Bolangers. Ngebolang yuk!